Jadi kita mesti anggap bahwa suara Trenggalek itu mesti dibunyikan bersamaan dengan suara dunia itu soalnya. Kalau cuma begini-beginian ya, tapi ini memang soal yang panjang. Karena itu mesti ada aktivitas untuk menghubungkan problem ini dengan problem dunia. Karena soal lingkungan ini jadi soal dunia, jadi problem dunia. Itu poin pertama. Poin kedua adalah kalau saya dalami secara teoritis, ada debat intelektual, apakah lingkungan ini rusak apa sebetulnya? Ya ini sistem untuk memperbaiki harus dirusak dulu. Tetapi ada prinsip dalam geologi, antroposin artinya jumlah kerusakan yang dibuat manusia sudah melampaui jumlah kerusakan yang dibuat oleh alam sendiri. Nah, prinsip ini mesti didalilkan di dalam aktivitas teman-teman. Jadi saya mau bicara ini, nggak mungkin saya bicara besok kan, karena selalu teoritis kan. Misalnya ada gurun Sahara. Gurun Sahara itu nggak ada gunanya tuh karena tandus. Sejajar dengan gurun Sahara dalam blok bumi itu, bumi. Di sini gurun Sahara, di benua Amerika Selatan ada hutan Amazon. Hutan Amazon subur, gurun Sahara tandus. Kita anggap bahwa gurun Sahara tidak berguna, yang berguna adalah hutan Amazon. Tetapi riset menerangkan bahwa kenapa hutan Amazon hijau? Karena dia dipupuk oleh fosfor di pasir gurun Sahara. Bagaimana ceritanya? Rotasi bumi itu menyebabkan fosfor namanya. Fosfat di Gunung Sahara itu ditiup angin dalam 40 jam dia tiba di hutan Amazon. Jadi kita lihat bagaimana alam mengatur sendiri otak ekologinya. Nah ini perspektif yang juga mesti kita perlukan kalau kita mau berdebat soal etika lingkungan. Jadi sekali lagi kita mau lihat apakah betul tadi ongkos ekonomi dari tambang itu lebih baik daripada ongkos ekologinya tuh. Kan harus ada risetnya kan. Walaupun secara natural kita bisa katakan bahwa ya itu pasti begitu ada penggalian di situ akan ada perusakan tuh. Oke. Hal yang mau kita hitung sebetulnya adalah kapan ongkos ekologi itu menjadi dasar untuk membatalkan ongkos ekonomi. Kapan? Kita lihat sistem ekonomi kita. Konstitusi kita membasiskan ekonomi itu pada 3 player. Satu adalah korporasi. Jadi kalau ada korporasi, lah kan saya memang diizinkan oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan akumulasi itu. Lepas dari soal akibat untuk ekologinya. Jadi korporasi berhak untuk mendalilkan bahwa konstitusi Indonesia memungkinkan akumulasi dilakukan oleh korporasi. Oke. Player kedua adalah BUMN. BUMN tugasnya adalah lakukan public services sebagai public servant. Boleh nggak BUMN ambil untung? Nggak boleh. Prinsipnya BUMN itu harus menservis rakyat. Dia nggak boleh ambil untung. Ambil untung itu adalah bonus. Tapi dia mesti servis dulu rakyat. Player ketiga adalah koperasi. Ini kemarin tanggal berapa hari koperasi kemarin? 2 hari lalu. Yang bahkan Jokowi nggak datang di hari koperasi. Juga Prabowo nggak datang. Padahal koperasi adalah sokoguru ekonomi yang ada di dalam konstitusi. Jadi ada 3 pemain ekonomi di kita. Satu adalah korporasi, dia berhak melakukan akumulasi untuk menghasilkan efisiensi sinyal pasarnya. Jadi market ekonomi ada diatur oleh konstitusi kita. Yang kedua adalah BUMN, itu tugas negara untuk mensejahterakan rakyat, tidak boleh lakukan akumulasi. Yang ketiga mesti lakukan services. Yang ketiga adalah koperasi yang tugasnya adalah memeratakan ekonomi. Jadi model ini mesti ada dulu di kepala teman-teman LSM atau OKP itu supaya mampu berargumentasi. Apa yang terjadi sekarang? Negara memaksakan market ekonomi berubah menjadi market society. Itu soalnya. Padahal tadi ada local wisdom, di mana di situ tidak boleh ada market society, market ekonomi. Kenapa market ekonomi diinfuskan ke dalam market society sehingga segala hal kita disebut sebagai ya Anda cuma konsumen aja. Jadi filosofi ini juga mesti dipahami dengan baik supaya kalau kalian debat di kabupaten jadi bengong itu anggota DPR
kelihatan dulu, baru kalian masukkan poin. Karena mereka termasuk di pusat. Jadi ini yang penting, kan kita bikin forum di Sudan nasihat untuk hal semacam ini, membackup argumen. Karena kalau saya lampaui itu, saya ikut demo buruh kemarin itu, saya bela teman-teman di Palu. Tapi itu adalah mestinya tugas dari partai oposisi. Oposisi kan nggak ada di kita. Jadi sekali lagi, poin-poin itu yang saya mau terangkan sebelum kita terlalu banyak memberi sentimen. Jadi hal yang penting, misalnya Indonesia mulai di-ban produk-produknya karena dianggap bahwa ada masalah di hulu walaupun hilirisasi itu bersih. Gimana logikanya? Industri kita di hilir, disebut hilirisasi, bersih, oke. Tapi bagaimana misalnya pabrik nikel yang bersih, energinya itu di hulunya kotor, kotornya apa? Regulasi, karena konsesi hanya diberikan kepada beberapa orang saja. Jadi kotor secara politik di hulu, bersih secara ekologi di hilir. Dan bagi anak-anak muda Eropa menganggap bahwa yang kami persoalkan justru adalah demokratisasi di dalam pembuatan kebijakan. Itu juga kalian mesti mampu menentukan kapan itu soal emas ini diputuskan di mana tuh, di hulu. Artinya cuma 2-3 orang yang terlibat di situ kan. Jadi kita bongkar itu dengan teori-teori kiri sebetulnya, teori-teori sosialis, teori-teori green economy yang basisnya adalah menjadikan alam itu atau memandang alam itu sebagai proletariat yang dieksploitasi terus. Nah ini pentingnya kita bagi tata bahasa itu kalau berhadapan dengan pembuat kebijakan pakai bahasa akademis supaya mereka betul-betul takut dalam argumen. Untuk mempromosikan itu ya demonstrasi, nggak ada cara lain kan. Jadi kombinasi itu yang kita perlukan tuh supaya kita betul-betul bisa rawat akal sehat, bukan sebenarnya kan sebenarnya marah-marah aja nih anak-anak ini kan. Padahal ada dalil di situ yang kita tahu tapi tidak bisa kita ucapkan karena kekurangan metodologi berpikir itu soalnya selalu ada di situ. Nah sekarang apa usulan misalnya supaya kita bisa benar-benar paham dulu perkara ini. Dan ini adalah masalah yang akan membebani pemerintahan berikut. Kan ini konflik agraria akan berlanjut. Investasi bisa tidak masuk kalau misalnya kita bikin gara-gara secara teoritis dan gara-gara secara aksi. Investor akan lihat, oh iya itu artinya di Trenggalek itu ada pikiran bagus tentang sustainable economy dengan argumen yang kuat. Akibatnya apa? Investor akan tekan pemerintah berikut, kami nggak akan masuk. Dan itu yang terjadi sekarang kan? Apa yang terjadi sekarang? Tambang nikel di Halmahera Utara itu yang akan investasinya akan datang dari Jerman dan Prancis dibatalkan oleh Jerman dan Prancis hanya karena isu ini muncul, tapi dengan argumen yang kuat. Jadi sekali lagi lobby internasional itu justru nomor satu tuh. Kalau yang di sini pemerintah anggota DPR itu nggak ngerti apa-apa, dikasih duit selesai masalahnya. Kalau gue punya duit banyak, gue sogok aja anggota DPR tuh supaya batalkan bisa undang-undang. Tapi kan bukan itu maksud kita. Kita mau didik orang berpikir dengan konsep, dengan teori, dengan metode. Itu dasarnya. Nah, saya senang di sini karena kita bisa sama-sama mengerti bahwa gejala ini akan berlanjut. Konflik sosial akan terjadi. Terutama bagi teman-teman di sini. Kan kita mau rawat sebetulnya ketegangan ini jangan meledak menjadi kerusuhan, tetapi kelihatannya nggak bisa. Jadi kalau dia akan terjadi, ya udah lakukan aja. Karena memang perubahan itu harus dimulai dengan dua posisi yang berseberangan. Dasarnya itu. Ya mungkin yang menjengkelkan dalam masyarakat kelas menengah yang dia mengandalkan advokasi tapi dia nggak mau ikut turun bergabung dengan demonstrasi. Rakyat kecil itu nggak ada ya buat negara itu gampang disogok pakai BLT. Selesai masalah itu. Karena pemilih kita 78% cuma lulus kelas 7, artinya cuma sampai kelas 2 SMP, nggak lulus SMP. Nah 72% itu yang mudah disogok pakai BLT. Kelas atas sudah dia udah nggak ada masalah. Tetapi lapisan kelas menengah sekarang itu udah makan tabungan. Tiap hari datang ke ATM, ambil 10.000, 50.000. Karena nggak ada lagi pendapatan. Apakah kita biarkan itu? Ya biarkan aja. Kalau betul-betul kita
kita inginkan perubahan ini datang dari kesadaran kelas menengah itu. Tapi kadang-kadang kelas menengah kita itu kelas menengah yang apa namanya, nerimo itu, nggak mau ikut terlibat di dalam perubahan politik itu. Jadi kerentanan kita pertama ada kelas yang justru menjadi bumper persaingan antara kelas bawah dan kelas atas. Itu namanya kelas menengah ngehe. Yang tadi senang kalau nggak bisa bicara udah dia pulang itu. Terus kalau saya bilang iya Pak Rocky kenapa nggak lakukan demonstrasi? Saya udah lakukan demonstrasi. Tetapi gini ya teman-teman saya kelas menengah itu di Jakarta. Gue perlu tambahan kira-kira cuma 20 orang buat demo. Lu mau ikut nggak? Mandarin anak gue nih masih ngurus cicilan di bank. Jadi dia ngomel, tapi dia nggak mau terlibat. Itu masalahnya kan di situ. Tapi ya udah memang itu ciri dari kelas menengah sebetulnya. Nah kelas bawah kita justru kelas yang remote, yang disebut proletariat di Indonesia itu adalah menerima. Nah mental itu tadi yang membuat kita janji atau Anda aktivis, Anda tahu akibatnya apa, tapi ya udah segitu aja. Jadi kita bisa menunggu sesuatu itu berdasarkan dua hal atau seluruh variabel untuk menghasilkan revolusi seperti diterangkan Pak Diki tadi. Kita simpan itu variabel itu sampai dia tumbuh sendiri atau kita tunggu sunatullah. Kan itu intinya kan. Tapi minimal di forum ini kita buka persoalan itu supaya kita tahu semua persoalan harus diterangkan secara metodologis. Itu dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.